Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Mantap. Sudah komplit salamnya. Ya, Sebelumnya kita ucapin selamat datang kembali di Bicara Astral. Ini kita masuk episode ke-9 ya Jo ya berarti ya. episode ke-9. Oke. Episode 9 berarti ini Kamis malam, tayangnya malam Jumat. Saatnya Bacain cerita kiriman yang Ya. masuk ke email kita. Udah ada beberapa cerita yang masuk. Seperti biasa kita bakal bacain 2 cerita ya Jo ya. 2 cerita untuk malam ini. Gak usah lama-lama kali ya. Ya. Biar langsung aja menemani malam Jumat kalian. Biar makin sounds creepy anjay. Iya. Ya udah. Cerita pertama ini masuk dari email, kirimannya dari Fahri Andanu. orang yang nggak minta disamarin ya. Oke, ya udah. Ya. Cerita pertama dibacain sama Bejo. Oke, cerita pertama Sok. gue bacain. Gue Fahri Andanu. Salam kenal buat pendengar Bicara Astral. Salam kenal Mas Fahri. Sebelumnya, gue mau kasih tahu bahwa gue tidak memaksa kalian percaya atau tidak dengan apa yang gue alami. Gue dikaruniai dengan kelebihan sensitif terhadap makhluk yang tak kasat mata. Atau bahasa kerennya sixth sense lah ya. Dari gue usia 9 atau 10 tahun. Awalnya, gue merasa bahwa hal ini sangat mengganggu. Tapi lama-kelamaan, ya not bad lah. Salah satunya, kejadian ini gue alamin pas masih zaman SMK. Jadi, gue sekolah di salah satu SMK di Jakarta, dan itu sebelahan dengan SMK lainnya. Tetanggaan lah ya. Nah, dulu ekskul di sekolah gue tiap hari Kamis. Ada beberapa ekskul di hari itu, diantaranya voli, jurnalis, PMR, dan English class. Gue anak jurnalis. Jadwal ekskul pun kadang emang sampai jam 5 sore lewat atau hampir mau maghrib lah. Nah, ketika itu salah satu anak voli yang kebetulan temen gue juga mau ke toilet. Sebut aja namanya Mawar. Kebetulan dia sensitif juga sama hal-hal astral begini. Gak lama dia masuk toilet, dia teriak histeris dan nangis. Sontak, gue yang dari lantai 2 denger dan turun. Karena memang kondisi sekolah saat itu udah sepi. Cuma anak-anak yang ekskul di hari itu aja yang stay. Gue lari nyamperin Mawar. Karena gue tahu itu suara dia. Mawar dalam keadaan syok dan nangis sambil bilang, "Itu ada perempuan di atas pintu dalam toilet." Nah, sixth sense yang gue punya ini adalah semacam retrokognisi gitu. Ya kayak di film Insidious. Gue jadi kayak Alice si paranormal. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue ketarik ke dimensi lain. Seketika gue lihat seorang siswi dengan tangis yang tertahan di belakang sekolah, sambil melepas dasi yang dia kenakan dan memegang tali tambang. Gue ikutin langkahnya dan menuju ke toilet tempat Mawar tadi melihat dia. Gue panggillah siswi itu. Gue tanya dia kenapa. And then, dia hamil muda dan stres mau bagaimana setelahnya.
Kejadian ini sekitar tahun 1994. Gue lihat di kalender dalam ruangan dekat toilet. Gak lama setelah itu, siswi ini udah berdiri di atas pintu toilet. Dia gantung diri dan gak langsung mati. Merintih sambil kesakitan. Gue gak bisa sentuh dia. Karena kita beda dimensi dan waktu. Dan gue melihat ada sosok hitam yang menghampiri jasad siswi ini yang masih menggantung di atas pintu toilet. Gak tahu ini malaikat atau jin. Tapi yang jelas, gak lama sosok itu mendekat, siswi ini tewas. Gue coba untuk keluar dari toilet, tapi seakan pintu menjauh dengan cepat. Ada suara yang manggil dari kejauhan. Gue ikutin, dan finally gue melihat diri gue sendiri. Setelah gue balik ke dalam tubuh gue, ternyata udah jam 8 malam. Dan gue berdiri selama hampir 2 jam di depan toilet. Temen-temen gue gak berani manggil atau ngajak gue pulang sebelum gue sadar. After that, gue mendoakan siswi ini agar tenang dan tidak mengganggu siswa-siswi lainnya di sekolahan gue. Dan itu sebabnya sekolah tetangga gue tidak memakai dasi. Gue tahu sejarahnya. Dan sedikit informasi, siswi tadi adalah siswi sekolah tetangga gue. Thank you, Andanu. Fahri Andanu. Speechless. Ini ceritanya sebenarnya nggak panjang ya. Yeah. Cuma kalau misalkan tadi dia sebutin soal kemampuan lebihnya dia, soal retrokognisi. Buat yang belum tahu, retrokognisi itu tuh kayak kemampuan seseorang untuk kembali ke masa lampau, atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masa silam gitu. Itu karena kan retro dan kognisi kan. Retro itu kan berarti ke belakang kan, ke belakang, mundur ke belakang. Terus kognisi itu kemampuan. Nah, kalau ditanya ada atau enggaknya kemampuan ini, sebenarnya itu apa ya? Kayaknya jarang ya Pak. Mungkin orang masih banyak yang belum paham gitu. Tapi sebenarnya kemampuan itu emang ada gitu. Itu memang nggak ditemukan ke semua manusia, atau nggak semua manusia itu punya kemampuan itu. Hanya beberapa atau segelintir orang yang punya. Tapi memang kemampuan seperti itu ada. Iya emang ada. Gitu. Cuma mungkin kalau kebanyakan orang cuma bisa ngerasa atau melihat. Terus kalau misalkan kita bicara soal retrokognisi itu temennya prekognisi. Pre itu setelah berarti. Kalau pre itu melihat masa depan. Kalau retro ke belakang. Nah, apa ya? Kemampuan atau ketika dia kembali ke masa lalu itu kita nggak berbicara secara fisik ya, itu batin. Batin yang kembali ke masa lalu. Jadi kemampuan dia untuk mengolah atau menempatkan batinnya di kejadian-kejadian lampau. Kayak tadi kan dia bilang itu ternyata pas dia itu dia ketarik ke satu dimensi waktu di mana ada kejadian siswi yang bunuh diri di tahun 1994. Di tahun 1994. Wow. Gila, itu udah lama banget ya, gue ya seumuran ya. Iya, seumuran. Terus di situ juga dibilang tadi siswi itu siswi yang lain sekolah justru, tapi dia bunuh diri di sekolahnya si Fahri ini gitu. Nah, itu enaknya, maksudnya keuntungan atau kelebihan dari kemampuan itu ya kita jadi tahu sejarah gitu. Tanpa kita harus baca literatur atau kita cari-cari dari sumber-sumber sejarah yang lain gitu. Karena kita ngelihat langsung mengalami sendiri secara batiniah gitu ya. Karena retro atau prakognisi itu balik lagi yang gue bilang, kemampuan itu secara batin, bukan kayak ilmu fisik gitu. Dan mungkin buat orang-orang terpilih ya Pak. Iya, orang-orang tertentu memang yang punya kesensitivitasan tertentu itu. Nah, ini Fahri Andanu ini temen kantor gua Pak. Oh, ini teman kantor lu? Iya, emang dia kayak
peka lah sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak contohnya pas gue outing segala macem. Ya reaksi dia sih yang bikin orang tahu kalau dia peka sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia itu udah ada di taraf dia memang bisa mengendalikan batinnya atau ruhnya ya untuk kembali ke masa lampau. Misalkan dia lagi di suatu tempat nih, dia sengaja mau tahu di tempat itu dulu ada apa gitu. Nah itu gue belum paham sih. Cuma kalau emang udah diolah kan dia bisa mengendalikan sendiri kan. Kalau misalkan nggak itu dia mesti ada yang pemicunya nih biar dia bisa melakukan apa namanya kayak time travel gitu. Nah contohnya sama kejadian ini kan tiba-tiba dia kayak ngerasa ketarik. Iya karena itu kan tadi dibilang kan ada temennya pertama yang si Mawar itu ke toilet terus ngelihat sosok cewek atau siswi ya. Siswi yang karena temennya juga bisa terus akhirnya dia samperin. Tahu dia kayak kesedot gitu kan. Kesedot gitu terus akhirnya dia masuk ke dimensi dan waktu yang lain yang ke belakang tuh jauh banget. Ya, tapi ini gak sih tahun berapa kejadiannya? Tadi 94. Enggak, bukan kejadian dianya. Bukan kejadian cewek yang meninggal. Oh, kejadiannya enggak disebutin tahun berapa di SMA gitu. Enggak disebutin. Mungkin 2000-an. Dia 97 sih, Pak. Oh, lahirnya sih. Iya 2000-an lah berarti. 2000. Ya 2000 something. Iya. Males ngitung. Ya udah itu. Pokoknya. Ya yang tadi kan dia juga bilang ya, dia nggak memaksakan orang lain untuk percaya. Tapi kalau gue pribadi percaya. Iya, gue sendiri pribadi percaya dengan kemampuan itu. Dan kalau misalkan kalian baca buku-buku psikologi itu ada juga sebenarnya. Iya. Jadi kan kita sering ya dengar mungkin manusia itu baru berapa persen menggunakan kemampuan otaknya. Iya. Baru sekian 0, sekian persen ya, atau bahkan mungkin nggak sampai 1% gitu. Nggak full. Nah kalau misalkan manusia bisa pakai 10% aja kemampuan otaknya, wah itu udah. Kalau pernah nonton film Lucy nggak sih lu Pak? Lucy. Yang cewek si Scarlett Johansson yang main. Gue kayaknya nggak. Nah itu tuh dia kayak ngebahas tentang kalau manusia pakai otaknya sekian persen, efeknya kayak gini, sekian persen kayak gini gitu. Sampai pada manusia itu bisa ketika dia bisa pakai ngendalin otaknya, kemampuan otaknya ya, neuronnya sampai berapa puluh persen itu jadi kayak dewa anjir. Kekuatannya ngeri banget sih. Ya mungkin ini si Mas Fahri punya banyak cerita, bakalan di-share lagi sih. Tapi seru sih kalau yang punya kemampuan kayak gini. Jarang gitu. Pak. Buat sharingnya enak gitu karena kayak pengetahuan juga kan. Pengetahuan juga karena lu bisa belajar sejarah tanpa harus lu cari dari mana-mana gitu. Yang kadang belum tentu benar juga gitu kan. Mungkin ya cuma desas-desus doang. Iya, malah kan sekarang kayak sejarah-sejarah tuh banyak yang dipelintir-pelintir. Iya. Oke, gitu sih cerita dari Fahri Andanu. Oke, makasih nih sebelumnya Mas Fahri. Thank you Fahri. Suka gue sama ceritanya dan suka juga dengan kemampuan yang jarang dimiliki sama orang. Gue sendiri belum tahu. Salut sih. Kalau bisa dikembangin lagi tuh Mas. Keren. Ntar kayak siapa tuh yang di ini? Om Hao. Oke, sekarang lanjut ke cerita kedua. Aska yang mau baca ya. Cerita kedua. Ini sebenarnya cerita lanjutan ya dari salah satu pendengar kita yang sebelumnya udah ngirim cerita. Jadi kemarin di part pertamanya terus dia nerusin lagi nih ceritanya. Kenapa dia dibikin 2 gini ya? Mungkin nanti dijelasin ya. Gue bacain dulu aja. Oke. Gimana Cak? Ini dari Mbak Nidia ya, yang kalau kemarin inget ceritanya itu yang dia sering ngalamin kejadian astral karena ada kiriman dari bokapnya dan juga keturunan. Di episode kemampuan astral warisan. Iya, itu ceritanya dia yang pertama. Nah ini lanjutannya nih. Oke, gimana Cak? Gue bacain. Ini gue lanjutin lagi ya ceritanya. Jadi rumah uyut gue tuh sekarang udah dibongkar dan dibangun rumah baru biar ngilangin suasana mistisnya. Sebelum rumah itu dibongkar, sering banget ada kejadian yang di luar nalar. Karena udah gak ada yang nempatin, otomatis kosong, ditambah emang rumah itu udah serem juga. Makin jadi deh kata mbah gue dan tetangga gue. Makin jadi deh kata mbah gue dan tetangga yang ada di sekitar rumah uyut gue, suka ada yang dengar suara orang nangis, ada yang dengar suara orang lagi ketawa,
terus suara gamelan. Belum lagi suka kecium wangi melati setiap malam Jumat. Nah, ada anaknya Pak D gue. Dia itu gampang banget kerasukan gitu kalau lagi di rumah sana. Dia kerasukan sosok ibunya yang udah lama meninggal. Gue gak ngerti ini beneran emang arwah bude gue atau emang jin yang nyamar. Jadi si sepupu gue ini gampang banget kerasukan. Misalnya dia bengong sedikit, terus tiba-tiba kerasukan gitu, ngomongnya yang ngomong bahasa Jawa. Oke. Gue pernah ngeliat sendiri pas lagi kumpul keluarga. Kita lagi pada kumpul di ruang tengah, waktunya itu menjelang maghrib. Terus dia tiba-tiba nangis. Kirain nangis karena apa ya, kan pada kaget. Pas diajak ngobrol, dia tatapannya kosong terus mulai ngomong dengan bahasa Jawa. Intinya dia kayak senang keluarganya lagi pada kumpul saat itu. Di sana gue cuma bisa diam aja karena posisinya pun gue penakut pas masih kecil. Ya keluarga gue udah biasa sih kalau sepupu gue kerasukan gitu. Tapi kasihan aja kalau berulang terus dan dia nggak bisa terus-terusan seperti itu. Akhirnya disembuhin entah gimana caranya, yang jelas dibawa ke orang pinter. Balik lagi ya, gue bisa ngeliat, ngerasain, dan denger mereka-mereka yang tak kasat mata itu ternyata dari keluarga bokap gue silsilahnya. Gue sih gak ngerti tentang kejawen itu tradisinya seperti apa dan gimana. Tapi ya gue lihat di rumah Mbah Putri gue sampai saat ini masih ada kayak sajen di nampan. Itu berarti tradisi tersebut masih dijalankan sampai detik ini. Sampai detik ini. Gue masih ngalamin hal-hal yang gak masuk akal sampai gue SMA. Inilah sih kayaknya gue bisa ngelihat mereka. Gue kan anaknya suka main ya. Terus saking asiknya nongkrong sama temen-temen, gue suka lupa waktu. Alhasil gue pulang lewat tengah malam terus. Semakin gue bertambah umur, gue semakin berani dan gak parno akan hal-hal mistis. Malah gue juga jadi tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Setiap gue balik malam, gue tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin gue di belakang. Dan karena gue anaknya kepo, ya gue suka nengok. Padahal kata orang dulu tuh kalau ngerasa sesuatu yang aneh di belakang kita, kamu jangan pernah nengok. Nah, itu gak berlaku buat gue. Semakin gue gak mau nengok ke belakang, semakin rasa takut gue itu timbul. Ya udah, gue beranikan untuk nengok, tapi gak ada apa-apa, dan gue cuma merinding aja. Terus kalau gue balik, gue pasti selalu ngelewatin rumah tetangga gue, dan di depan pintu musola itu ada semacam kuburan kecil, yang ternyata itu kuburan anaknya yang meninggal pas masih bayi. Mungkin saat itu gue lagi apes kali ya. Pas gue balik dan lewat depan rumahnya, di terasnya tuh ada mbak-mbak putih berambut panjang dan dengan kainnya yang lusuh. Ya dia gak ngapa-ngapain sih, cuma duduk ngeliatin gue. Terus gue gak bisa apa-apa juga, gue cuma nge-freeze di tempat tapi pikiran gue tuh udah campur aduk. Alhasil gue cuma bisa baca ayat kursi di dalam hati. Asli, itu bentuknya tinggi banget. Dia cuma duduk diem aja di kursi teras dekat sama kuburannya. Sampai akhirnya dia hilang sendiri, terus gue bisa gerak lagi dan gue langsung lari ke rumah. Gak berhenti di situ. Pas gue mau tidur, jadi gue tuh sering banget antara tidur dan gak tidur. Apa ya, kayak belum pules banget kali ya. Nah, di antara gue tidur tuh, gue kan selalu kalau tidur posisinya miring. Kalau gak ke kanan, ya ke kiri. Nah, gue ngerasa guling gue tuh gak enak banget, kayak agak keras, gak empuk gitu. Aduh. Pas gue melek, ternyata itu pocong yang mukanya jelek banget. Anjir. Gue bener-bener hadapan sama dia, terus gue peluk. Allahu Akbar, itu rasanya gue sial banget malam itu juga. Habis ketemu kuntilanak,
terus tidur ditemenin pocong. Gila sih. Gue nggak tahu gimana lagi, gue cuma bisa nangis sampai akhirnya lepas sendiri dan gue ke kamar nyokap. Pas paginya gue bilang sama nyokap gue, "Bu, kemarin Iyas lihat ada cewek di depan rumah Abah yang deket kuburan kecil." Terus dia nanya, "Kamu nggak apa-apa?" "Ya nggak apa-apa, kayak biasa aja kalau Iyas lihat hal-hal gitu paling cuma diem aja." Terus dia bilang, "Itu kayaknya anaknya si Abah deh yang meninggal pas masih bayi." Terus ibu gue langsung bilang dong ke si Abahnya, dan emang bener, katanya sih mereka juga tumbuh selayaknya kayak kita aja gitu, tumbuh dan berkembang. Iya. Untuk yang masalah gue meluk pocong, akhirnya gue selamatan lagi deh tuh di rumah. Gue disuruh mandi kembang, dibaca-bacain sama dikasih minum air putih yang udah didoain. Itu terakhir gue bisa ngeliat deh kayaknya, akhir-akhir SMA. Tapi sesekali gue suka sering nyari sendiri kalau gue ngerasa lagi diawasin sama mereka. Iseng. Dicari. Ini kayaknya udah mau akhir ya dari cerita yang gue alami. Setelah berbagai bentuk dan wujud mereka yang aneh-aneh, gue semakin gak begitu peka untuk ngelihat mereka. Tapi gue semakin peka dengan kehadiran mereka. Terlepas dari itu semua, ya gue cuma mau ngasih tahu kalau kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Selayaknya kita hidup di dunia ini. Mereka pun punya kehidupan di dunia mereka. Selama kita gak mengusik mereka, kita gak akan diusik kok. Mereka juga sensitif. Sebelumnya gue nyeritain hal yang di atas tuh gue ngetik pas malam Jumat dan kondisinya hujan pula. Ini maksudnya cerita yang sebelumnya ya. Iya. Dan di situ gue ngerasa merinding parah. Gue ngerasa ada yang merhatiin gue dan akhirnya gue mutusin untuk stop ceritanya dan baru gue lanjutin sekarang. Oke, masih ada. Gue nggak pernah nyesel sih dikasih kelebihan begini. Malah gue jadi lebih aware aja jadinya. Kalau di setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Jadi ya kita harus jaga behavior kita. Jangan ngomong sembarangan, jangan bertingkah yang aneh-aneh. Karena selama kita nggak aneh-aneh, mereka juga nggak akan aneh-anehin kita atau nyelakain kita. Ya intinya tetap saling bersyukur dan menghargai. Oke, terima kasih sudah menampung cerita gue. Stay safe everyone. Terima kasih Mbak Nindya. Jadi ya ini buat cerita lanjutannya. Lebih ke penjelasannya sih yang di part 2 ini ya. Iya. Sampai pada akhir masanya dia melihat hal-hal seperti itu. Ini sih Pak, kayak oh iya tuh yang tadi dia bilang ya, dia waktu itu ngirim cerita yang part pertama kan berhenti sampai di yang rumah eyangnya ya, berhenti di situ kan, dia bilang di stop dulu. Ternyata pas dia lagi ngetik merinding ceritanya Pak. Karena biasanya iya emang bener sih kalau kita ceritain cerita yang kita alamin, apalagi hal-hal mistis, itu kayak mengundang. Iya. Ngomongin, kita nyeritain gitu. Sekarang sekarang nggak tahu deh. Itu yang tadi gue bilang, sesajen tuh buat apa dan kenapa selalu ditaruh. Itu di rumah Mbak Putri apa Mbak Uwi itu? Iya di rumah eyangnya. Iya ya. Itu mungkin tradisi sih Pak kalau menurut gua. Jawen. Iya, kayak memang tradisi yang udah lama dilakukan turun menurun gitu. Jadi memang di sana kan memang masih kepercayaan seperti itu masih kental ya. Iya. Ya mungkin sebenarnya memang bertentangan sama agama ya, tapi ya gimana namanya budaya gitu kan. Berarti mungkin di rumah yang itu emang ada ya. Ya harusnya. Sesajen kan pasti, tuh buat apa sih? Iya, makan, sesajen kan? Itu kan istilahnya kita memberi makan kepada mereka gitu ya. Mungkin sebagai bagian dari perjanjian apa gitu kan, nggak tahu kan. Atau mungkin gimana, gue juga ngerti. Cuma kalau misalkan balik lagi, mungkin orang kalau misalkan kita dikasih sesajen, kita bicara orang ya, itu kan yang kita makan fisiknya ya. Iya. Nah kalau jin tuh dikasih sesajen itu bukan fisiknya yang dimakan, sari-sari makanan, sari patinya. Iya. Jadi kayak dihirup gitu. Nah makanan sesajen yang udah dihirup sarinya sama mereka, jin-jin ini, itu pasti akan hambar rasanya nanti kalau kita makan. Iya. Ya kan? Karena sarinya itu kan yang dimakan kan. Iya. Jadi bukan fisiknya, kayak misalkan ini ada kopi nih, segelas kopi. Ya air kopinya nggak akan berkurang gitu, cuma rasa kopinya.
kayak gitu. Ya makanya kalau di rumah-rumah tuh makanan ditudung sajiin ya, Iya, ditutup sajiin gitu loh. biar enggak ini. Terus kan dia juga ini Pak, apa namanya, makan makanan bekas kita gitu. Ya, makanya kita makan Harus habis ya. Habis. Kalau nggak dihabisin, ya pas kita buang ya itu jadi ngundang mereka buat datang dan makan makanan yang bekas kita buang itu. Nah ini sama berarti yang sosok kuntilanak sama pocong tuh relate sama yang abah-abah tetangganya ini ya. Yang kuntilanaknya nggak tahu, kalau pocongnya nggak dijelasin. Kuntilanak yang dari dia lihat itu adalah Korin mungkin ya, Korin dari anaknya si abah ini yang meninggal pas masih bayi. Korinnya ya. Korinnya, jadi pas si siapa namanya si ini ngelihat si Mbak Nidia ini ngelihat itu posisinya udah besar. Iya. Karena kan meninggalnya tumbuh dan berkembang ya. Dan dia tetap ada di situ. Korin sih ya. Korinnya bukan arwah langsung si anaknya yang meninggal itu ya. Kalau kita ngomongin Korin tuh bisa ngejahatin manusia bisa. Gini, setahu gua pas kita lahir itu, kalau misalkan di Jawa itu ada istilah 5 pancer 4 sadulur. Iya kan. Jadi kita punya empat ini kan. Nah itu ada yang jahat, ada yang baik Pak. Nah jahat baiknya mereka itu juga tergantung dari kitanya selama semasa kita hidup nih. Kalau kita memang semasa hidup banyak ngelakuin kejahatan, yang bakal dominan si Korin jahatnya ini. Tergantung perbuatan kita berarti ya. Iya, atau misalkan kita mati dengan kondisi nggak wajar. Nah yang Korinnya ini yang dominan, Korin yang negatifnya ini, makanya yang orang suka ngeliat si itu gentayangan. Iya, padahal itu bukan ya dianya gitu, bukan dianya secara langsung. Korinnya gitu sih. Ya sama kayak di sini juga nih, yang tadi dia lihat mbak Kuntinya itu. Itu Korinnya. Karena kan kalau jin itu kan lahir tapi nggak bisa mati Pak. Iya gue tahu tuh. Iya kan. Kalau manusia lahir ada matinya, kalau jin lahir ya nggak bisa mati. Terus yang matiin ya mungkin nanti pas akhir zaman. Iya, benar. Gitu. Sedikit penjelasan. Udah kali ya. Kalau yang pocong nggak dijelasin sih ini pocongnya asalnya dari mana. Dan cuma ya itu kayak cerita yang waktu itu gak sih? Yang Karafin ya. Meluk pocong. Iya, tapi kalau dia nggak ditampakin mukanya, kalau ini ditampakin mukanya. Gue kalau jadi Mbak Nidia gue nggak ngerti lagi ngeliat muka pocong langsung di depan muka Pak lagi. Gila. Jelek mukanya. Iya jelek. Kalau ganteng artis drakor. Limino. Tapi memang ya balik lagi sih, kalau emang kita nggak kuat secara batin atau mental itu juga bahaya jadinya. Jadi kalau misalkan emang mau punya kelebihan seperti itu, harus diimbangi juga dengan kondisi batin kita yang mumpuni gitu. Karena nggak sembarangan, karena kemampuan kayak gitu tuh nyedot energi banget Pak. Energinya tuh kesedot banget. Lebih-lebihan capek dari kita kerja biasa gitu. Kerja fisik kayak orang kerja nyembuhin orang, itu energinya kesedot banget Pak. Lebih capek sebenarnya. Gue pernah denger cerita tuh, kayak orang pinter nyembuhin orang, yang orang pinternya mati. Iya, karena energi kesedot. Apalagi kalau makhluknya kuat ya. Itu kan tingkatannya udah Iya, levelnya. jinnya tarik-tarikan energi itu sama jinnya. Wah, gila itu. Kalau misalkan disuruh milih kerja ngerjain laporan deadline yang numpuk sama nyembuhin orang satu, mendingan ngerjain deadline yang numpuk ya. Saya itu yang capek cuma fisik, paling migrain minum Panadol kelar. Panadol masuk kita sebut bayar. Panadol merah sih biasanya. Iya, gua banget. Itu gitu sih ya dari Mbak Nidia. Ini udah berarti ya ceritanya kelar sampai di dia akhir-akhir runtut SMA ya Pak, dari part 1 ke part 2 tuh. Tapi kalau yang di part 1 kemarin dijelasin gangguan yang dialami tuh karena ada kiriman juga kan. Terus di rumahnya ada. Ya, yang dianya juga peka gitu. Dan balik lagi sih Pak, kayak mungkin banyak banget orang yang masih skeptis tentang hal kayak gini. Kita juga nggak maksain untuk yang nonton tuh percaya apa gimana kan. Balik lagi ke intinya semua orang punya persepsi dan cara pandangnya masing-masing. Karena ya yang satu hal yang pasti tuh gaib emang pasti ada. Iya.
gaib itu pasti ada, karena kan di agama pun juga dijelasin. Kalau baca Al-Quran itu banyak banget memang ayat-ayat yang ngebahas soal jin, soal kehidupan jin, soal yang tadi Korin gue bilang itu. Ya kalau misalkan nggak percaya gaib, Tuhan sama malaikatnya pun gaib gitu. Kita nggak pernah tahu wujudnya Tuhan malaikat seperti apa kan. Kita cuma memvisualkannya secara imajinasi. Iya gak sih? Iya benar. Kalau nggak percaya gaib, ya berarti nggak percaya Tuhan. Gitu kalau menurut gua. Ya mungkin banyak orang yang skeptis nggak ngerasain langsung Pak. Makanya ngelihat orang yang ngerasain langsung tuh kayak apa sih, aneh banget. Ini aneh banget nih orang, kayak di luar nalar gua. Ya udah. Tapi kalau gua pribadi itu tipikal apa ya? Kalau misalkan ada kejadian-kejadian sesuatu yang janggal gitu, gua nggak serta-merta langsung menghubungkannya dengan gaib. Gua coba cari dulu logisnya nih. Gue pun kayak gitu, gue nggak yang seklinik itu gitu. Kalau misalkan ada kejadian yang menurut gue gak janggal gitu, ya coba gue pikirkan itu dulu dengan logika gitu, dengan logis. Kalau misalkan memang udah nggak masuk logika nih, ya udah berarti ya gitu. Bersinggungan dengan hal mistis. Ya, oke deh. Cukup dua cerita episode 9 ini. Episode 9. Masih ada beberapa cerita yang belum kita bacain ya. Masih banyak. Yang udah ngirim sabar, nanti pokoknya semuanya bakal kita bacain. Cerita yang udah masuk ke email. Oke, terima kasih lah. Sebelumnya makasih banget buat yang udah ngirimin ceritanya. Ya pokoknya cerita yang masuk ke kita sih kita tampung jadi dan bakal kita jadi bacain. Referensi tambahan. Banyak juga yang jadi pelajaran. Kayak gini kan pengalaman pribadi orang kan kita juga jadi tahu. Karena kebetulan kita punya pengalaman juga dan ya ternyata banyak juga yang lebih parah bahkan ya daripada kita ya, yang lebih seru gitu. Ya udah. Oke, sekian kali ya untuk episode 9 kali ini. Seperti biasa nggak bosen nih gue ngingetin. Nggak bosen. Kalau kita ada di YouTube dan Spotify. Kalau yang mau dengerin audionya aja bisa langsung ke Spotify. Untuk jadwal update-nya sendiri setiap hari apa, Jo? Setiap hari Kamis malam atau malam Jumat. Untuk bacain cerita kiriman dan Minggu malam atau malam Senin. Untuk bahas hal-hal yang tematik ya. Atau nanti hal-hal yang kita ambil dari beberapa referensi gitu. Bener banget. Yang pastinya yang berkaitan dengan hal-hal astral. Gitu. Dan khusus Kota Depok dulu ya Pak. Nanti besok kita akan teaser nggak apa-apa kali ya. Nanti di episode ke-10 berarti ya. Di episode ke-10 kita bakal khusus ngebahas tentang salah satu titik angker di Kota Depok. Kota kita sendiri. Kota Depok. Buat warga Depok atau orang Depok, pastiin kalian nonton. Ya udah. Cukup sekian dari kita ya, Jo ya. Ada yang lupa. Oh iya. Biar kayak YouTuber yang udah banyak subsnya. Boleh deh. Jadi kalau udah nonton kita, suka dengan konten kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Di share ke grup, di share ke tongkrongan, ya kan? Gitu. Biar jangan disimpan sendiri, jangan ditonton sendiri. Biar apa yang kalian terima informasinya, orang lain juga bisa terima. Gitu. Oke. Sekian di episode 9 kali ini. Gua cukupkan. Gue di sini Aska undur diri. Gue Reza undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara.